Cerita ini mungkin tidak semua orang tahu dan pernah mendengar. Cerita tentang suatu ajian sakti yang beraliran ilmu hitam, yang sudah hilang lama sekali di kalangan penganut ilmu hitam atau sesat. Kalau di zaman modern seperti sekarang ini, mungkin hampir sama dengan gendam atau hipnotis. Tapi bedanya ritual untuk mendapatkan ilmu ini sangatlah berat dan juga akibat dari penggunaannya sangatlah fatal. Konon katanya, dari cerita-cerita orang terdahulu, ilmu ajian Kodong Blongo ini sangat langka. Tak banyak orang yang sanggup mempelajarinya. Ilmu ini sendiri berkaitan langsung dengan dunia makhluk astral dunia lain, yaitu siluman kodok. Raja penguasa para siluman kodok beserta keturunannya. Orang-orang terdahulu mengatakan bahwa ilmu ajian ini memang sangat sakti jika orang yang mempelajarinya bisa mencapai tingkat ke-7 dari ritual ilmu ini. Ilmu yang aneh sekaligus mengerikan. Orang yang mempelajarinya sendiri, entah berhasil maupun gagal, akan mengalami kejadian yang berbeda-beda. Tapi ilmu ini adalah ilmu sesat, karena ilmu ini memuja Raja Siluman Kodok, yang otomatis siapa saja yang mempelajarinya akan menjadi pengikut dan pengabdi dari Raja Siluman Kodok. Mereka yang menganutnya akan terbelenggu oleh perjanjian kontrak mati dengan Raja Siluman Kodok. Raja Jin Kodok yang sangat ganas dan menakutkan. Namun, rupanya ilmu ini bisa membuat si pemilik ajian ini bisa kaya raya, karena ia bisa menaklukkan siapa saja yang ia temui dengan ajian ilmu ini. Kok bisa begitu ya? Ya, namanya juga ajian Kodong Blongo. Orang yang bertemu dengan seseorang yang mempunyai ajian ilmu Kodong Blongo akan tidak sadar dengan apa yang dilakukannya. Ketika orang yang mempunyai ilmu tersebut menatap seseorang dan membaca mantranya, maka orang yang tengah ada di depannya atau yang dimaksud akan menurut dengan apa yang dikatakan oleh pemilik ajian ini. Orang tersebut tidak sadar kalau ia tengah berada di bawah kendali ilmu ajian ini. Mereka tidak sadar dengan apa yang dia lakukan dan perbuat. Makanya, ilmu ini kebanyakan digunakan untuk kejahatan. Orang yang tengah terkena ilmu ini akan dengan sukarela memberikan apa saja barang yang ia punya kepada si pemilik ajian ini, dan mau melakukan apa saja yang diperintahkan oleh si pemilik ajian ini. Baik laki-laki maupun perempuan tak luput jadi korban ilmu ini. Namun, kebanyakan korbannya adalah para perempuan atau wanita. Lebih jahatnya lagi, akibatnya seorang wanita yang tengah berada dalam pengaruh ilmu Kodong Blongo ini akan lupa segalanya. Mereka akan lupa apa saja yang terjadi saat ilmu ini tengah beraksi. Sehingga mereka seperti boneka yang menurut saja apa yang dikatakan oleh si pemilik ajian ini. Mereka akan berada di bawah alam sadar, dan mereka akan memberikan semua apa yang mereka punya, dari mulai uang, emas, harta, dan lain-lain. Bahkan juga dirinya pun akan diserahkan untuk si pemilik ajian ini, tanpa sadar dan tanpa bisa menolak. Seperti hipnotis dan gendam, pikiran mereka digiring dan diarahkan untuk patuh dengan apa yang dikatakan oleh si pemilik ilmu ini. Memang, ilmu ini lebih mengarah ke korban para wanita, karena ada satu ritual juga yang mesti dilakukan
untuk menjaga dan melanggengkan kesaktian ilmu ini. Dan ritual itu adalah yang sangat merugikan bagi korban perempuan. Ilmu ini mengharuskan setiap beberapa purnama sekali harus melakukan hubungan dengan korbannya sebagai salah satu syarat persembahan kepada Raja Siluman Kodok. Rupanya saat si pemilih ajian ini tengah mendapatkan korban wanitanya dan memenuhi syarat itulah sebenarnya sang Raja Siluman Kodok itu juga merasuk ke dalam tubuh sang pemilik ilmu ajian ini secara gaib. Yang diutamakan sebagai korban persembahan bagi sang raja sebenarnya adalah gadis yang masih perawan. Tetapi kalau pas nggak ada, ya seadanya. Bagi istri orang maupun janda juga boleh. Yang penting persembahan seorang wanita. Karena katanya orang yang mempelajari ilmu ini harus berjuang dengan berat dari mulai bertapa untuk dapat bertemu dengan Raja Siluman Kodok dan meminta ilmu itu dari sang raja. Dan semua itu melewati ujian yang cukup berat dengan berbagai godaan-godaan yang akan menghampiri dan menguji seseorang yang ingin mempelajari ilmu ini. Bila pertapanya berhasil, maka barulah seseorang tersebut dapat bertemu atau ditemui oleh Raja Siluman Kodok. Godaan-godaan itu sendiri akan muncul dan datang di saat seseorang mulai melakukan pertapaan. Mulailah gangguan-gangguan itu akan datang dari mulai sosok raksasa yang tinggi besar dan menyeramkan akan mendatangi orang tersebut. Sosok itu akan muncul dengan tiba-tiba, yang biasanya diawali dengan suara tawa yang besar dan berat. Dan selanjutnya angin yang besar akan menerpa orang yang tengah melakukan tapa tersebut. Dan sosok tersebut akan muncul. Sosok tersebut akan menggoda dan mengganggu supaya orang itu gagal melakukan pertapaannya. Sosok tersebut akan menampakkan wajahnya yang sangat menakutkan dan menyeramkan. Bukan hanya itu saja, benturan-benturan secara fisik juga akan terjadi yang akan mengganggu seseorang yang tengah bertapa itu. Entah berupa cekikan, hantaman, atau pukulan yang akan mendarat di tubuh orang itu. Bayangkan, kalau orang yang dicekik, dihantam maupun dipukul oleh seseorang raksasa yang besar, pasti akan terasa sangat berat sekali. Bagi orang-orang yang tidak kuat, pasti akan terpental dan tersungkur, dan mereka pasti akan lari tunggang langgang terbirit-birit. Namun bagi orang-orang yang benar-benar mampu menahan godaan itu, mereka tidak merasakan terlalu berat. Setelah melewati ujian ini, akan datang lagi godaan yang lain. Kali ini juga lebih berat dan nggak semua orang akan mampu menahan godaan itu. Selanjutnya, akan datang sosok wanita cantik yang sangat menggiurkan. Dengan memakai beberapa helai pakaian yang tipis yang akan ganti menggoda orang tersebut. Sosok itu muncul dan mulai menggoda dengan lekuk tubuhnya yang sangat seksi. Sebenarnya, sosok itu adalah jelmaan dari siluman wanita pengikut Raja Kodok. Sosok wanita cantik itu akan berupaya menggoda. Jika godaan ini lolos, maka akan datang lagi godaan-godaan yang lain yang akan menguji niat orang yang melakukan pertapan itu. Setelah semua godaan itu berhasil dilewati, maka orang tersebut akan bisa bertemu dengan Raja Siluman Kodok di istananya. Jika orang tersebut tiba-tiba berada di suatu istana dalam alam gaib, yaitu istana Raja Siluman Kodok, berarti ia berhasil melewati ujian dan godaan. Ternyata masih ada satu syarat lagi yang harus dipenuhi oleh si pemuja ilmu Kodok Blongo ini, yaitu
Orang tersebut harus mau menjadi istri dari putri Raja Siluman Kodok, alias orang itu harus melayani sang putri yang usianya sudah ratusan bahkan ribuan tahun, namun tetap terlihat seperti anak muda. Setiap satu purnama sekali, orang itu harus menyiapkan tempat di rumahnya, sebuah kamar khusus untuk ritual bercinta dengan sang putri. Mereka harus menyiapkan bunga-bunga dan sesajen di kamarnya sebagai ritual melayani dan memuaskan hasrat sang putri Siluman Kodok. Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe untuk terus berlangganan video-video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya.